Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan konsep tentang animation tool ya. Jadi di sini nanti akan diterangkan tentang tool-tool yang mendukung untuk animasi ya. Satu tentang keyframe, dua tentang grab editor, ketiga tentang dropsheet yang sangat membantu untuk dalam pembuatan animasi. Pembuatan bisa diimplementasikan di semua animasi, cuma yang mudah dan sederhana untuk bisa dilihat ya, pengaruhnya adalah pada saat pembuatan bola jatuh ya, atau bouncing ball ya. Nanti kurang lebih implementasinya seperti ini, karena kalau nanti dibuat sebuah karakter itu nanti susah memahaminya, tapi kalau dibuat fokus pada satu objek, saya rasa nanti bisa lebih fokus ya. Oke. Nanti kurang lebih project kita seperti ini ya. Seperti ini sebenarnya kalau diklik ini kan sudah kelihatan keyframe-nya. Saya yakin kalian sudah tahu ya. Kemudian langkah atau untuk menampilkan menu yang lain, misalnya ini animation tool, animation editor, ini semuanya ini berguna untuk pembuatan animasi. Contohnya grab editor itu gini ya, ini. Nah, ini grafiknya, ini bisa kita delete keyframe-nya dari sini, bisa kita haluskan juga dari sini, bisa kita buat kasar pun dari sini. Oke. Dan ini bisa kita pecah, translate Y-nya seperti apa, Z-nya seperti apa. Ini karena X-nya nggak ada, maka nggak ada grafiknya. Kalau Y-nya ada, maka ada grafiknya. Begitu juga yang lain ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Dan juga untuk grab atau dropsheet ya. Dropsheet ini digunakan untuk pembuatan, misalnya ya, ini adalah mewakili keyframe ya, ini keyframe ya kan, ini keyframe. Ini misalnya kita pakai untuk mempercepat animasi ya, misalnya, atau memperlambat animasi. Ini bisa ya, dibuat lebih cepat atau dibuat lebih lambat, itu bisa ya. Ini adalah keyframe-nya ya. Ini tentunya susah dilakukan menggunakan tool-tool yang lain ya, menggunakan keyframe dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nanti ada 3 materi yang akan kita bahas ya, tapi juga kita implementasikan pada sebuah animasi ya. Oke, berikutnya kita mulai dengan dokumen yang baru ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita mulai dari dokumen baru ya, dokumen baru, kemudian kita simpan dulu latihan animasi bola jatuh ya. Oke, ini yang pertama kita buat adalah ini ya. Kita buat plannya dulu. Ini buat plannya, buat itu bolanya, mungkin ya bola dulu, kemudian kita kecilkan, kita lebih fokus, kita klik F ya. Kalau di 3D Max menggunakan Z. Kita menggunakan plan ya, menggunakan plan di sini. Kemudian kita ini kalau kebalik warna hitam, tapi kalau benar itu berarti warnanya warna abu-abu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Berikutnya ya, kita zoom out. Ini kita perbaiki. Kita sebaiknya tambah samping juga tidak apa-apa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kelihatan tambah sampingnya. Berikutnya ini saya simpan dulu. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat keyframe ya. Keyframe di sini saya klik S ya. Kemudian diangkat, ini di angka 15 misalnya, di angka 15 saya naikkan tinggi ya Pak. Nah, jadi yang pertama mungkin yang pertama atau keyframe pertama ini kita buat tinggi ya, karena jatuh ya. Oke, tinggi dulu, nanti jatuh. Kemudian
Nah, ini karena belum diklik S, maka tidak bisa ya. Maka balik lagi, ini sudah bisa, saya klik S. Atau juga kalian bisa mengaktifkan, misalnya di sini ada auto key nanti ketika kalian taruh ke bawah, nanti juga dia otomatis ke bawah seterusnya. Ketika nanti di 15 kalian naikkan ya, ini juga akan otomatis, tidak perlu klik S gitu ya. Oke, silahkan kalian gunakan cara yang mana yang mudah ya. Oke, ini kemudian ini jadi tadi konsepnya dari atas turun ke bawah atau jatuh ke bawah, kemudian ya, ini auto-nya aktif, ini kemudian jatuh di titik 0. Oke, ini kemudian langkah berikutnya di sini bola masih saya seleksi. Nah, ini konsep yang akan kita pakai adalah bagaimana kita mengedit atau mengcopy ya. Sekarang adalah mengcopy dari keyframe ini ya. Berarti kita klik kanan ya. Kalau ngopi satu ya, klik kanan copy, kemudian kelipatan 15 30. Klik kanan paste ya. Kemudian yang 15 klik kanan copy, kemudian yang 45 klik kanan paste. Oke. Ini sudah ada beberapa animasi ini ya. Oke. Kemudian Pak, kalau bebarengan bagaimana Pak? Ya, kita klik, kemudian klik shift ya. Klik shift. Jadi saya klik shift, kemudian saya drag ke kiri. Nah, shiftnya saya klik terus, saya tahan. Kemudian saya drag kiri ke kiri, saya klik dan tahan, klik kiri sampai ujung. Klik kanan, copy. Jadi ini kayak kalau kita Word itu ngeblok gitu ya. Ngeblok kata-katanya. Ini langsung bisa otomatis banyak. Nah, ini baru jatuh terus naik, jatuh lagi, jangan sampai naik lagi. Oke. Ini nanti kurang lebih sampai 200 ya, mungkin sampai 200 atau ya 200 tidak apa-apa, 200 atau 300 untuk ini cara ngedragnya di sini ya. Paste lagi, kan tadi sudah pernah ngopi ya, paste ya. Oke. Kemudian jaraknya lagi, klik kanan, paste. Nah, ini sudah melampaui 200 Pak. Kalau misalnya ini 200 nya ini kita ganti 300 juga bisa ini ya. Oke, ini jadi 300 ya. Kemudian langkah berikutnya, ya ini langkah berikutnya bagaimana cara merubah ya. Sekarang yang berperan adalah grabnya ya. Ini yang pertama adalah klik Windows, kemudian pilih Animation Editor, pilih Grab Editor ya. Ini sementara masih sama semua kan, jelas ya. Oke, berikutnya ini tentang grab ya. Tentang grabnya kita perlu membaca hubungannya antara yang di sini ya, yang di sini juga di sini ya gitu ya. Ini kalau kita amati tingginya sama semua, artinya di sini memang benar ya, ketinggiannya harus sama. Kalau kita turunkan ya, maka nanti ketinggiannya akan beda ya. Coba ini kita lihat ya. Yang kedua naiknya nggak tinggi ya gitu. Artinya gitu ya. Ini menunjukkan ketinggiannya. Oke. Sekarang dan ini adalah jarak antar keyframe-nya. Oke. Ini kita naikkan. Kemudian kita memahami jaraknya. Ini kalau lihat relatif sama. Kalau ini kita mundurkan ya. Ini kita drag, kita mundurkan ke kanan ya. Ini maka ke kanan juga kan itu ya. Jadi yang bawah ini menunjukkan kerapatan keyframe-nya, yang atas ini menunjukkan ketinggian ya. Berikutnya
Bagaimana cara mengedit ini ya? Yang pertama perlu diketahui adalah ini ya, yang ini adalah penampilan dari keyframe-nya ya, penampilan dari grabnya. Atau pengen full, kalau ini banyak sekali ya kan, nanti bisa di ini, nanti otomatis ke select all frame-nya gitu ya. Kalau ini nanti tidak ini, tidak semuanya. Kalau ini juga tidak semuanya juga gitu ya. Ini kemudian untuk menggeser ini menunjukkan waktunya, dia di posisi mana gitu ya, menggunakan K ini otomatis panahnya jadi kanan kiri ya, ini ya, ini K ini ya. Jadi ini penting sekali, ini harus tahu juga. Karena apa? Karena di sini nanti bisa menambahkan keyframe gitu ya, menambahkan keyframe melalui sini. Kemudian misalkan mau menambahkan keyframe, caranya gini. Misalnya di sini mau saya buat melengkung, berarti saya klik S. S itu keyframe ya. Sehingga ini kalau kita tarik ya, ini bisa buat grafik gitu. Nah, kita coba cek apakah ini, kita klik K kemudian drag ya. Apakah dia di sini ada keyframe-nya? Ada ya, ini ada keyframe-nya ya, gitu ya. Kalau ini kita hapus dengan cara seleksi kemudian delete, maka di sini juga akan nggak kelihatan gitu ya. Oke, langkah berikutnya ini kita memahami tipe-tipe apa ya, grafiknya. Ini kita kalau misalnya kita klik ini hasilnya gini, kalau klik ini hasilnya seperti ini, kalau klik ini juga seperti ini, kalau klik ini. Nah, ini yang kaku, mode kaku ya. Ini juga, ini kita perlu ketahui ya. Jadi macam-macam tipe. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengeset. Contohnya kalau kita yang bawah ini mau kita buat lancip ya. Kenapa kok dibuat lancip? Karena ketika jatuh itu langsung pengen dengan cepat-cepat naik ya, mentalnya kan gitu. Tapi ketika di atas dia ada apa ya, kekuatan naik dan tarikan ke bawah, jadinya agak melambat ketika sudah di ujung di atas itu. Makanya ini nanti grafiknya kita buat gini. Yang pertama kita atur itu ini langsung kita atur ketinggiannya dulu ya, ketinggiannya. Sekarang tak kasih cara bagaimana mengcopy melalui ini nanti saya kopikan ya. Nah, ini saya kopikan. Nah, tapi dengan cara gini. Ini kita seleksi ya, kemudian klik kanan atau berarti kalau mau ngopi segini berarti yang dikopi gini sampai, nah, coba. Nah, berarti dilebihi separuh grafik atau separuh titik ya. Oke, ini perlu kita zoom, klik F ya, seleksi kemudian F ya. Ini tadi berarti ada 3 yang perlu, tapi ini jangan sampai ke seleksi. Kemudian ininya sebelum kalau kita pasang langsung dia akan seperti ini ya. Ya, ada titik, 2 titik, artinya ini harus kita benar-benar fixkan. Ini membuat apa itu yang akhir-akhir kuncinya. Oke. Kemudian langkah berikutnya ini saya lanjutkan ya. Ini saya lanjutkan, ini semakin menurun berarti ya. Nah, justru ini apa, biar tampak alami seperti ini harus diperhatikan. Ini ke 0 ya. 0 itu dasar. Kotak aja biar lebih enak. Ini saya buat mode naik turun aja biar rapi ya semua. Ini apa seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita sudah membuat ini lancip, yang bawah lancip, yang atas ini buat kita melengkung ya, melengkungnya lebih landai. Ini kita klik K kemudian ini
di sini, kemudian kita klik S, kemudian geser ke sana lagi, klik S, oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian nanti langkah berikutnya kita tinggal gini kan, seleksi kemudian tarik naik ke atas ya, boleh ini boleh dirubah. Ya, kemudian ini kita naik, buat naik lagi kita klik S ya. Oke, ini kalau sementara ini hasilnya seperti ini kalau kita jalankan. Oke, seperti itu. Kalau ingin mengedit jaraknya lagi bisa dengan seperti ini, jarak. Jadi konsepnya semakin dekat, artinya gitu, semakin rendering animation editor, graph editor. Nah, kalau ingin lebih ada itunya, ada percepatannya, bisa ini bisa diatur ya. Kurang lebih seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini yang kita belum melanjutkan ke bagian. Oke ya, ini kalau sekarang dropsheet itu ini kita seleksi, kemudian Windows, kemudian animation editor, kemudian dropsheet ya. Ini kita kodai ya, kita klik shift, kemudian kita perpendek jadi ini ya, jadi 168 ya. Maka di sini akan kelihatan juga sampai 168. Nah, ini sampai 200 lah ya. Ini tadi artinya sampai 300 lebih. Nah, ini atau makin dimampatkan semakin cepat ya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini langsung kita coba kita lihat perspektif. Atau ini diturunkan. Alt drag kiri ya. Oke, demikian untuk tutorial ya, atau materi tentang bagaimana memahami konsep grab, dropsheet dan juga keyframe ya, yang kita implementasikan pada animasi bola jatuh atau bouncing ball ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.